persembahkan di hadirat-Mu pada saat ini. Karena sesungguhnya Tuhan luar biasa bekerja. Melalui ibadah kami pada saat ini, kami boleh menikmati penyembahan yang diberkati oleh Tuhan. Memuji-muji nama Allah, menyampaikan segala pergumulan hidup kami lewat doa syafaat kami bersama. Lebih dari itu Bapa, kami boleh meletakkan persembahan sebagai tanda ibadah kami kepada Tuhan. Kami tahu semua penyembahan kami sudah naik di hadirat Allah dan Allah senang dengan seluruh penyembahan kami. Karena itu Bapa, terima kasih atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalamnya. Dan saatnya Bapa, kami hendak belajar daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Bagi kami yang hadir, Roh-Mu bekerja mengarahkan setiap potensi hidup kami untuk kami melihat, memahami apa maksud Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami pelajari bersama. Dan kiranya Roh Kudus bekerja bagi setiap hati kami, bahkan ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih dari itu, gunakan kiranya hamba-Mu pada kesempatan ini untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Roh-Mu yang sungguh mengarahkan, memberikan bahasa yang sederhana, sehingga dengan firman-Mu yang akan kami pelajari, itu akan memberkati kami jemaat, dan kami semakin termotivasi untuk maju terus di dalam panggilan Tuhan, memberi diri melayani Tuhan. Kami tahu kuasa iblis tidak senang dengan kami belajar daripada firman-Mu, dan ia mengambil kesempatan. Dalam hal ini kami sepakat dalam iman dan doa kami dalam nama Yesus, patahkan oleh kuasa-Mu, singkirkan dari tempat ini. Dan oleh kuasa Roh-Mu Tuhan yang mengendalikan semuanya itu di menit-menit yang mendatang ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, bersyukur dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Lambaikan tangan, tanda ada sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tentu bersyukur pada kesempatan ini. Tuhan luar biasa baik bagi kita yang boleh mengantar kita sampai hari ini. Walaupun memang masih dalam suasana pandemi, tapi kita bersyukur karena pemerintah sudah memberikan kelonggaran bagi kita. Dan tentu semua karena doa kita bersama, supaya kita terbebas dari masalah pandemi ini. Kurun waktu 2 tahun kita terkurung dengan masalah pandemi ini. Tetapi bersyukur Tuhan itu luar biasa bagi kita. Baik, mari saya mengajak kita membuka sekali lagi firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Yunus pasalnya yang ketiga, dari ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saudara memahami kitab Yunus, tentu kita harus kembali kepada apa yang diuraikan dalam pasal yang pertama. Dari pasal pertama secara khusus ayatnya yang pertama dan ayat yang sampai dengan ayat yang ketiga. Pada waktu Yunus mendapat perintah daripada Allah, yang di sini dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Dan dapat dikatakan bahwa mengapa pasal 3 ini diangkat juga dari bagian ini. Kalau kembali kepada pasal yang pertama ini,
Karena dasar dari semuanya itu adalah Allah menjelaskan tentang berita kejahatan orang Niniwe, dan itu sudah sampai kepada Allah. Dan ini yang menyebabkan dia bisa dikata lari dari panggilan Allah, mengingkari panggilan daripada Allah. Siapa Niniwe itu, saudara? Niniwe ini adalah satu kota besar. Dan di zaman Yunus pada waktu itu, Niniwe adalah salah satu ibu kota Asyur yang terakhir. Kota Asyur ini adalah kota yang terkemuka pada waktu itu. Tetapi juga Niniwe ini adalah Niniwe yang menjadi pusat perhatian pada waktu itu. Tetapi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ini yang dilihat oleh Allah bagi bangsa Niniwe. Dan siapa Yunus itu yang sebenarnya? Seperti yang dikatakan dalam Yunus pasal yang pertama, dia adalah seorang dia adalah Yunus bin Amitai. Dia adalah tergolong dalam nabi-nabi, khususnya nabi kecil. Dan harapan daripada Allah tentang Yunus supaya harus melakukan tugas panggilannya. Karena mengapa, saudara? Yunus artinya adalah seorang merpati, seorang Ibrani, berasal dari Gad, Hefer, dan dia adalah dari suku Sebulon. Suku Sebulon ini ada di sekitaran daerah Nazaret pada waktu itu. Nama ayahnya adalah Amitai. Nah, kalau kita memperhatikan pasal 2, setelah dalam peristiwa pasal yang pertama di mana Allah menyatakan kuasanya bagi seorang Yunus karena dia ingkar atau lari dari panggilan Allah, maka dalam suasana yang sulit bagi seorang Yunus, dia berdoa di hadapan Tuhan. Dan dia mengakui dalam ayatnya yang ke-9, di mana keselamatan itu adalah dari Tuhan. Dalam suasana di mana Yunus sedang ada dalam kesulitan, karena dijelaskan dalam Alkitab, pada waktu dia dilemparkan ke laut dan dia ditelan oleh ikan yang besar. Dan ini akibat daripada Yunus yang lari atau ingkar dari panggilan Allah. Tetapi pada akhirnya dia mengakui bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan. Nah, saudara, indikasi Tuhan. Pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ini adalah firman Tuhan yang kedua kali datang kepada Yunus. Ketika Yunus diselamatkan dan ketika Yunus dibebaskan, perintah Tuhan tetap ada datang kepada Yunus. Dan hal ini tidak bisa lagi Yunus lari dari panggilan Allah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Yunus harus menjalankan tugasnya untuk menyampaikan berita kepada bangsa Niniwe. Dan kalau kita cermati bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, ada hal yang paling dasar, ada hal yang paling penting untuk kita simak bersama-sama, yaitu dia berbicara tentang belas kasih Allah bagi orang Niniwe yang bertobat karena menanggapi pemberitaan Yunus. Belas kasihan Allah bagi orang Niniwe yang bertobat karena menanggapi atau meresponi berita yang disampaikan oleh Yunus pada waktu itu. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa nyata Allah menunjukkan kemurahannya kepada kita. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika seseorang sadar,
ketika seseorang bertobat dari cara hidupnya, dan ketika dia merendahkan diri, berserah kepada Allah, menyadari hidupnya bahwa dia jauh dari hadirat Allah, dan berbalik kepada Allah, ada pengampunan yang datang dari Tuhan. Penting untuk kita lihat, saudara, dari bagian pertama, dari ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Ini menyatakan tentang firman Tuhan pada Yunus yang kedua. Mengapa, saudara? Mengapa Yunus mendapat perintah kembali? Dan bagaimana mungkin dia menjalani semuanya itu? Seperti saya katakan tadi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pengalaman daripada seorang Yunus dari pasal yang pertama dan mengalami kebaikan Tuhan dari pasal yang kedua juga, dan dia mengakui bahwa keselamatan itu dari Tuhan. Tidak ada alasan bagi seorang Yunus untuk tidak melangkah pada panggilan Allah dalam hidupnya. Karena kalau kita perhatikan ayat 2 dan 3 di sana dikatakan begini. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Perintah daripada Allah. Yunus harus berangkat daripada perintah itu. Suka atau tidak suka. Nah, memang alasan yang paling utama seorang Yunus mengapa dia lari dari panggilan itu. Karena di zaman itu, saudara, di mana bangsa Israel mengalami penderitaan, dan bagaimana kerajaan Asyur yang begitu kejam, dan bagaimana orang Nineve yang begitu jahat, hidup dalam dosa. Dan ini yang menjadi alasan daripada Yunus. Tapi bagian ini membuktikan kepada kita, Allah katakan pergi, sampaikan berita ini kepada Nineve. Dari ayat yang ketiga dia katakan, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Nineve sesuai dengan firman Allah. Rasa 2 ayat 3 dia katakan, Nineve adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi seorang Yunus, dia memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Tidak ada alasan bagi dia untuk tidak berangkat dari panggilan itu. Karena penting berita ini harus didengar oleh bangsa Nineve pada waktu itu. Penting untuk didengar oleh bangsa Nineve tentang penghukuman yang akan datang kepada bangsa ini. Dan mengapa Allah menghukum mereka, saudara. Kita akan lihat bersama-sama pada bagian selanjutnya. Tetapi ini, saudara, Nineve adalah kota besar. Banyak penduduk yang ada di sana. Dan bisa dikatakan ini menjadi pusat perhatian daripada Allah. Baik dari kehidupan mereka, tetapi dosa dan perbuatan, pelanggaran, kejahatan yang sudah ada dalam hati daripada Allah. Dan kalau kita melihat lebih ke depan, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma, itu menjelaskan upah dosa itulah maut. Dan dosa itu ada penghukumannya, saudara. Akibat daripada dosa itu kematian. Dan ini yang harus didengar oleh bangsa Nineve. Bahwa penghukuman sudah tidak lama lagi bagi bangsa Nineve. Mengapa mereka dihukum? Saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, ayatnya yang keempat, kalau kita memperhatikan, ini seruan yang disampaikan oleh Yunus kepada bangsa Nineve.
Firman Tuhan katakan, mari kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-40. 2, 3. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya. Lalu berserulah, 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggang balikan. 40 hari lagi Nineve itu akan ditunggang balikan. Kita bisa membayangkan, itu berarti tidak ada lagi pengampunan yang datang kepada bangsa Nineve. Itu akan diporak-porandakan. Itu akan dimusnahkan. Itu karena apa, saudara? Dilatar belakangi karena dosa dan kejahatan yang sudah naik kepada Allah. Itulah bangsa Nineve. Yunus dalam hal ini sebagai seorang nabi, bisa dikatakan awal dari perintah Tuhan itu was-was yang ada bagi seorang Yunus. Dia takut karena kejahatan orang Nineve. Tetapi ayat yang keempat ini, pada waktu Yunus masuk, dia menyampaikan khotbah ini, bahwa Nineve ini akan ditunggang balikan. Nineve akan dimusnahkan. Dan dia katakan 40 hari lagi. Mengapa 40 hari lagi, saudara? Apa alasan? Karena Tuhan memberi kesempatan kembali bagi bangsa Nineve untuk memahami tentang dosa mereka. Allah masih memberi kesempatan bagi mereka supaya mereka sadar bahwa mereka adalah orang yang sungguh jahat di mata Tuhan. Dan apa yang kita tarik dalam bagian ini, saudara? Apa yang kita petik dalam ayat 4 ini, saudara? Ingat, Tuhan memberi kesempatan bagi saudara dan saya ketika kita hidup melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk menyadari tentang perbuatan itu. Karena pengampunan hanya datang daripada Allah, bukan dari manusia. Kejahatan itu sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semuanya terbuka. Siapapun dia, saudara, dari berbagai strata sosial, dari berbagai jabatan, pangkat dan lain sebagainya, semuanya terbuka di mata Tuhan. Orang kaya, orang yang paling rendah sekalipun, orang yang memiliki jabatan tertinggi, saudara, semuanya terbuka di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 40 hari lagi maka Nineve ini akan ditunggang balikan. Gempa bumi saja 5 skala Richter, saudara. Orang pada waktu merasakan gempa itu, mereka itu pada lari mencari tempat yang aman. Ya. Saudara, apalagi ini Tuhan berkata kepada orang Nineve, 40 hari lagi Nineve ini akan ditunggang balikan. Ya. Itu karena apa? Akibat daripada dosa bangsa Nineve ini. Dan tidak ada lagi pengampunan daripada Allah. Kalau mereka tidak sadar pada perbuatan mereka. Mari kita perhatikan yang kedua. Dari ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau pertama firman Tuhan, di mana khotbah Yunus sampaikan 40 hari lagi Nineve ini akan ditunggang balikan. Dari ayat 5 sampai dengan 9. Bagaimana respon daripada bangsa Nineve? Bagaimana tanggapan orang Nineve? Ya bisa dikata mereka itu takut. Mereka itu sesungguhnya memahami betapa Yunus adalah nabi yang digunakan Allah untuk menyampaikan penghukuman ini. Rasa takut ada bagi rakyat Nineve pada waktu itu. Tetapi mau tidak mau,
Ketakutan boleh saja saudara. Karena apa? Mungkin karena perbuatan, mungkin karena kesalahan, mungkin karena mereka sudah melakukan kejahatan. Tapi memang benar saudara, ini yang dilakukan oleh Allah. Penghukuman akan datang kepada Nineve karena dosa dan kejahatan yang mereka sudah lakukan. Firman Tuhan katakan mulai 5. Orang Nineve percaya kepada Allah. Ini kejutan saudara. Ketika mereka dengar khotbah daripada Yunus, di saat itu mereka percaya betul. Ini memang datang daripada Allah. Mereka sadar bahwa itu penghukumannya akan terjadi. Satu petikan berarti bagi kita saudara. Ketika kita melakukan kesalahan, di situ kita menyadari bahwa saya berdosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Nineve. Satu gerakan yang terjadi di mana ini dilakukan oleh bangsa Nineve. Penduduk Nineve ketika dengar apa yang disampaikan oleh Yunus tentang penghukuman yang terjadi 40 hari lagi akan datang. Apa yang dikatakan di sini? Tanggapan mereka. Mereka sadar tentang Allah yang berkuasa. Tetapi dengan secara spontanitas, saudara, ada gerakan yang datang bagi bangsa Nineve. Firman Tuhan katakan begini, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ada seruan supaya mereka berpuasa. Mengenakan kain kabung itu berarti tanda mereka sedang berduka, bersedih karena penghukuman tidak lama lagi akan datang. Oh, sangat ironis dalam hal ini saudara. Ada lagu yang mengatakan terlambat sudah. Ini Panbers lagu kan itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang kata terlambat. Ketika seseorang sadar, insaf dari dosanya, insaf dari perbuatannya, insaf dari kejahatannya, Allah pengasih penyayang mengampuni dosanya. Dan itu saudara, Nineve dalam hal ini, kalau kita cermati bersama-sama, mereka bersedih, berduka karena dosa mereka. Karena perbuatan mereka. Ada gerakan yang pada akhirnya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa dan berpuasa. Memohon pengampunan daripada Allah. Memohon kelepasan daripada Allah. Memohon pembebasan daripada Allah. Supaya Allah berbalik mengasihani mereka. Tetapi bukan hanya itu saja saudara. Kita memperhatikan ayat selanjutnya. Setelah kabar itu, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Nineve, apa yang dikatakan dari frase berikut saudara? Tolong baca bersama-sama mulai dari turunlah. 2, 3. Turunlah. Amin, saudara. Raja Nineve ada di singgasana, saudara. Pada waktu dia mendengar kabar apa yang disampaikan oleh Yunus, sampai kepada telinganya, apa yang dilakukan oleh seorang raja. Dia turun dari singgasana. Apa yang dikatakan selanjutnya? Ditanggalkannya apa? Atribut kebesarannya sebagai seorang raja.
Lalu apa saudara? Duduklah ia di abu. Ini kejutan saudara. Dapat dikatakan bahwa Raja Nineve ini, dia menanggalkan kebesarannya, menanggalkan atributnya, menanggalkan statusnya. Dan dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia sesungguhnya tidak berpikir bahwa dia seorang yang dihormati, disegani. Tetapi ini yang penting perlu kita perhatikan. Mengapa raja turun dari singgasananya? Dan mengapa dia menanggalkan atributnya? Dan mengapa dia duduk bersama dengan rakyatnya di abu? Ini contoh kepemimpinannya saudara. Seorang pemimpin harus merendahkan diri. Amin saudara. Kalau seorang pemimpin terus memegang atributnya, kebesarannya, itu berarti dia tidak mau menanggalkan ego, keangkuhan, dan lain sebagainya. Banyak pemimpin sekarang seperti itu saudara. Tidak mau menanggalkan atributnya. Dia terus menunjukkan saya adalah orang hebat. Saya adalah pemimpin. Saya adalah tokoh. Saya ini adalah orang yang dikenal. Itu adalah awal dari kegagalan saudara. Tapi seorang pemimpin, dia adalah seorang yang menanggalkan atributnya ketika dia dihadapkan dengan berbagai persoalan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hidup bersama, statusnya tidak dapat lagi dibedakan. Mana pemimpin, mana rakyat itu saudara. Itu yang kita petik melalui seorang raja Nineve. Gereja kita punya pemimpin, dia menggunakan atributnya. Tetapi dia hidup dalam kerendahan hati. Saudara mungkin masih ingat tentang apa yang terjadi bagi ketua umum kita. Pada waktu dia ketua umum dan sekretaris umum, dan ada beberapa pemimpin-pemimpin hadir di Paldua, dan tujuan mereka adalah untuk menjelaskan tentang keadaan dan bagaimana aturan-aturan yang sebenarnya. Yang berbagai kontroversi ketika video itu disebarkan. Tetapi sebetulnya ketua umum hanya minta 5 menit supaya diberi kesempatan untuk berbicara. Tapi dia didorong. Ini atributnya dia tanggalkan, saudara. Jadi seorang pemimpin adalah seorang yang berani dan siap untuk menanggalkan atributnya ketika dia menghadapi berbagai persoalan. Seorang pemimpin adalah siap untuk merendahkan diri dan hidup bersama dengan rakyatnya ketika dalam kondisi sulit sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh kepemimpinan yang benar-benar mengantar kepada kita untuk lihat bahwa inilah yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Nineve demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Saudara, ini dekret yang dikeluarkan oleh raja. Pada intinya membuktikan kepada kita bahwa raja memberikan dekret, memberikan pengumuman demi keselamatan rakyatnya. Raja menyampaikan pengumuman supaya keselamatan datang dari Tuhan. Dengan mereka merendahkan diri, berdoa dan berpuasa,
Baik itu manusia, bahkan binatang-binatang sekalipun. Itu yang dikatakan dalam Alkitab. Karena ayat 8 di sana dikatakan haruslah semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Raja membuktikan betapa dia mencintai rakyatnya. Raja membuktikan betapa dia mengharapkan keselamatan bagi rakyatnya. Dan berharap supaya Allah berbalik kasih kepada bangsa Nineve. Kita akan perhatikan yang selanjutnya. Dari ayatnya yang ke-9. Kalau kita cermati bersama-sama dari bagian ini. Membuktikan kepada kita harapan dan keyakinan daripada Allah. Membutuhkan belas kasih daripada Allah. Firman Tuhan katakan begini. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Siapa tahu benar, saudara. Siapa tahu, ini dikatakan dalam Alkitab, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal tentang rancangan yang sudah dirancangkan Allah untuk membinasakan kota Nineve itu. Lalu selanjutnya dia katakan begini. Serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Oh sungguh saudara, kalau kita cermati ayat ini membuktikan bahwa raja membutuhkan belas kasih daripada Allah untuk keselamatan umat daripada Nineve itu. Tetapi satu hal yang penting untuk kita lihat, bahwa ini yang terjadi bagi Raja Nineve, rakyatnya, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab mereka. Hasilnya apa saudara? Di waktu mereka merendahkan diri, mengenakan kain kabung, duduk di tanah. Kembali kalau kita perhatikan pasal 2 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, tetapi aku, ini pengakuan daripada seorang Yunus, dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Rasa akhir di sana dikatakan begini, keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sesuatu yang sesungguhnya terjadi bagi bangsa Nineve. Bagi seorang raja, dia tahu ketika Allah berbelas kasih bagi bangsa Nineve, keselamatan akan datang daripada Allah. Sehingga kalau kita perhatikan yang ketiga, khusus ayat yang ke-10, itu membuktikan kepada kita yang pada akhirnya Allah menyatakan belas kasih-Nya kepada bangsa Nineve, membatalkan rancangan bagi bangsa Nineve. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-10. 2, 3. Kata Allah, yakni amin, saudara. Firman Tuhan katakan, ketika Allah melihat mereka, ya, kita bisa bayangkan
Bagaimana perbuatan bangsa Nineve itu. Yang mereka insaf, mereka bertobat, mereka menyadari tingkah laku mereka, perbuatan mereka yang jahat, sikap tindakan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan dalam bagian ini? Rasa 2 dari ayat 10. Di sana dikatakan, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Tuhan menyesal tentang rancangan yang sesungguhnya ditujukan kepada bangsa Nineve. Allah dalam hal ini menyatakan belas kasih-Nya karena melihat seseorang yang sudah bertobat, seseorang yang sudah insaf dari perbuatannya, seseorang yang sudah berbalik dari kehidupan yang jahat kepada yang benar. Allah pengasih penyayang menyatakan belas kasih-Nya, mengampuni dan melupakan kesalahan dan dosa seseorang yang insaf dari perbuatannya. Lalu apa yang dikatakan bagian akhir? Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Artinya Allah tidak jadi melakukan, tidak jadi menghancurkan Nineve, tidak jadi menunggang balikan kota Nineve, membinasakan penduduk yang ada. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Allah adalah keselamatan bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Dan Allah menyatakan belas kasih-Nya bagi orang yang sadar pada perbuatannya dan menerima kembali dia menjadi anaknya. Sehingga dengan demikian kita tahu dalam hal ini, sebagai orang percaya harus tahu bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya, Allah terus menyatakan hatinya kepada kita karena kita hidup dengan Dia yang penuh dengan kasih sayang, tetapi juga mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa betapa jahatnya kita dulu, manusia lama kita. Ketika kita sadar dalam hidup ini, Allah mengampuni kita dari semua kesalahan dan dosa kita. Dan Allah sabar terus dalam kehidupan kita. Dan Dia memanggil kita dalam satu tugas. Lebih daripada itu saudara, apa yang menjadi tanggapan bagi kita? Hanya 3 saudara. Pertama, cari Tuhan karena sadar akan malapetaka yang akan datang kepada kita. Cari Tuhan karena kita harus sadar bahwa malapetaka akan datang kepada kita. Yang kedua, berseru pada Allah dalam doa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti bangsa Nineve, mulai daripada raja, pembesar-pembesar Nineve, sampai kepada rakyatnya, tetapi juga kepada seluruh binatang-binatang yang ada. Mereka merendahkan diri, berdoa, berpuasa, mengenakan kain kabung. Tidak ada lagi perbedaan antara raja dengan rakyat. Raja menanggalkan atributnya, kebesarannya. Dan kalau mungkin kita hubungkan dalam kehidupan kita, kegagalan kita untuk mengikut Tuhan karena ego yang sesungguhnya kuat. Kita tidak siap menanggalkan ego itu. Apalagi kemarahan, keangkuhan, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Itu yang sesungguhnya mengikat kita. Yang adalah sesuatu atribut yang sungguh kita harus ambil keputusan. Tanggalkan semuanya itu. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Dan akui dosa di hadapan Tuhan. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang menanggalkan atributnya. Dan dia sejajar dengan anak buahnya. Dan bagi saudara dan saya, mari. Selama ini saudara mungkin mengenakan atribut kebesaran saudara.
Apakah itu dari segi pribadi atau karena jabatan sosial yang Anda miliki, atau mungkin karena saudara menjadi orang yang dikenal, yang membawa saudara menjadi ego dan lupa Tuhan, dan lupa apa yang terutama dalam hidup saudara. Mari tanggalkan itu, saudara. Yang terutama bagi saudara dan saya adalah apa? Hidup meresponi apa yang Tuhan inginkan untuk kita buat dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh memahami tentang bagaimana kehidupan satu bangsa yang di depan mata mereka penghukuman Allah akan terjadi bagi mereka. Itulah Nineve. Dan itu satu pelajaran berarti bagi kami, bahwa dosa harus ada penghukuman. Akibat daripada dosa itu adalah kematian. Dan akibat daripada dosa itu, kami jauh dari hadirat Allah. Tidak ada kepastian dalam hidup ini. Tidak ada jaminan keselamatan, bahkan hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Tapi kami sungguh sadar Tuhan, memperhatikan penduduk Nineve yang begitu bertobat, menyadari tentang perbuatan, tingkah laku yang jahat, perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Nah, akhirnya mereka insaf dan sadar. Dan mereka datang kepada Allah, mengakui Allahnya Yunus. Dan mereka mengakui tentang Allah yang berkuasa. Mengakui bahwa Allah adalah keselamatan bagi setiap umat manusia. Dan lebih dari itu kami memetik satu kebenaran bagi seorang Raja Nineve. Dia turun dari singgasana, melepaskan, menanggalkan atribut kebesarannya, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengenakan kain kabung, tanda berduka karena kematian yang akan dihadapi oleh bangsa Nineve. Satu petikan berarti bagi kami Tuhan, bahwa dalam hidup ini, apapun atribut yang ada dalam kehidupan kami, itu tidak menjamin keselamatan dalam hidup kami. Jabatan, gelar sekalipun, bahkan ketokohan sekalipun, tidak menjamin keselamatan dalam hidup kami. Kalau kami terus ada pada atribut kami dan jauh dengan Tuhan. Karena itu Bapa, kami bersyukur memetik kebenaran di dalamnya, mengambil contoh kepemimpinan yang rendah hati, yang status tidak lagi dibedakan mana seorang pemimpin dan mana yang rakyatnya. Terima kasih Tuhan untuk contoh ini Tuhan. Dan biar ini kami pegang untuk kami bawa dalam kehidupan kami. Bukan saja bagi gereja kami, tetapi siapapun dia, ya Tuhan. Ketika kami ada pada atribut kami, kebesaran kami, itulah awal kegagalan dalam kepemimpinannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus meteraikan itu bagi kami, menjadikan firman ini menjadi suluh, bahkan pelita, serta terang bagi setiap langkah-langkah hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.